Jadi banyak sekali yang mengeluhkan kenapa banyak channel YouTube tapi malahan penghasilan semakin kecil. Jadi memang fenomena ini nyata, banyak kreator merasa pendapatan dari YouTube semakin menurun meskipun jumlah channel dan penonton terus bertambah. Ada beberapa alasan utamanya. Yang pertama adalah persaingan makin padat, kemudian iklan terbagi ke lebih banyak kreator, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, views punya lebih banyak pilihan, niche semakin cepat jenuh. Jadi dulu satu topik bisa dikuasai sedikit kreator, tapi sekarang satu topik bisa punya ratusan bahkan ribuan channel. Nah, kemudian yang kedua adalah dibikin RPM dan juga CPM. Penghasilan YouTube itu sangat tergantung pada CPM, harga iklan per 1000 views. Dan juga RPM YouTube, pendapatan bersih yang diterima kreator. Nah, salah satu dampaknya ya perubahan seperti adanya perubahan algoritma YouTube terus berubah ya. Sekarang fokusnya pada retention penonton, kemudian juga waktu tonton, kemudian juga didominasi dengan munculnya YouTube Short. Jadi mengubah pola konsumsi konten yang biasanya nonton video panjang ya, untuk saat ini lebih banyak nonton di video short ya. Jadi itu beberapa alasan kenapa penghasilan YouTube itu semakin hari semakin menurun. Salam YouTuber pemula, baik. Jadi kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, ini kita langsung masuk di sini. Ya, jadi untuk di tahun lalu ya ini penghasilan masih cukup stabil ya. Dan ini terutama buat kamu yang mungkin hanya sendiri ataupun nggak ada tim ya. Ketika punya banyak channel, kenapa penghasilan bisa turun? Ya salah satunya karena fokus kita terbagi. Ya, misalkan ketika kita editing sendiri, kemudian kita semuanya serba sendiri. Nah, kenapa banyak channel malah penghasilannya turun ya? Salah satunya yaitu tadi ya, karena kita tidak fokus di karena yang awalnya kita hanya fokus satu channel, kemudian kita punya dua channel, jadi fokus kita itu terpecah. Nah, biasanya dari situ ya penghasilan bisa jadi makin turun. Ini buat yang mungkin editing sendiri, apa-apa sendiri, yaitu ya itu salah satu penyebab yang pertama ya, kenapa makin banyak channel ya penghasilan makin turun. Nah, di sini bisa kita cek dari YouTube Studio ini di tahun 2025 kemarin ya, dengan 3,9 ribu views ya, 3.900 views. Kita cek untuk pendapatannya. Nah, ini masih stabil ya di tahun kemarin ya, sekitar pendapatan sekitar di 222.000. Kemudian kamu bisa cek di bagian RPM di bagian bawah. Nah, per 1000 views satu video saya di sini itu bisa dibayar sekitar 56.000. Kemudian RPM-nya sekitar 65.000. Nah, kamu yang mungkin sudah dimonetisasi bisa cek untuk RPM-nya. Ketika RPM kita itu hanya sekitar $1, yaitu mungkin sulit ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini bisa kita cek ya. Untuk setiap RPM ya, setiap niche konten itu pasti berbeda. Ada yang hanya RPM-nya sekitar $1 ataupun bahkan nggak nyampe sekitar $1 atau hanya sekitar 10 ribuan. Coba kamu cek deh yang channel yang sudah lolos monetisasi. Nah, untuk saat ini yaitu banyak sekali perubahan di YouTube ya. Jadi untuk RPM sendiri untuk saat ini itu sangat kecil banget. Nah, ini dulu ya, dulu di sini dengan 3000 views dapatnya di 222.000, RPM-nya di 56.000. Nah, ada satu lagi video saya. Baik, jadi ada lagi video saya dengan jangkauan 4000 views, penghasilannya bisa sampai 1 juta ya. Kita cek di sini. Ini kita langsung masuk di pendapatan ini di tahun 2025 ya. Kita bisa cek di sini RPM-nya sekitar 294.000 ya. Kita bisa cek, kita bisa klik di sini. Nah, ini ya, ini real ya. Dan untuk CPM-nya sekitar 400 ribuan ya. Jadi memang untuk saat ini ya, seiring dengan yang pertama dampaknya adalah munculnya konten short ya. Jadi kebanyakan ya audiens ini lebih memilih konten short ya dibanding video panjang. Nah, itu penyebab kenapa penghasilan kita bisa turun ya. Nah, ini sebagai contoh saja real ya. Ini ada penghasilan di salah satu channel saya. Kita bisa klik di sini. Bahkan dari satu video kamu bisa cek di sini. Kita bisa cek di 2025 ya, penghasilan memang masih stabil ya. Masuk di tahun 2026 ya, RPM itu semakin kecil ya. Salah satunya
kurangnya pengiklan ya, ataupun kita memang nggak bisa nih mengandalkan AdSense untuk di tahun 2026 ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita bisa memanfaatkan fitur monetisasi yang lainnya agar penghasilan tetap stabil. Kita langsung masuk di bagian logo dolar. Nah, di sini kan monetisasi ada sekitar 6 fitur monetisasi. Ya, mau nggak mau kita harus ikuti. Misalkan kita buat konten short solusinya, ataupun kita bisa aktifkan super thanks, dan juga bisa memanfaatkan YouTube Shopping ya. Jadi agar penghasilan tetap stabil. Kemudian jika kita cek cara memperoleh penghasilan, di sini masih ada 2 lagi, ya seputar langganan dan juga brand connect. Nah, ini yang belum saya aktifkan. Jadi ini tampilan ketika nanti channel kamu sudah lolos monetisasi. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi memang kita nggak bisa nih mengandalkan iklan halaman tonton. Jadi nggak bisa. Jadi memang kita mau nggak mau harus manfaatkan super ataupun langganan ya, ataupun YouTube Shopping ataupun brand connect. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan brand ya. Jadi itu solusinya, karena memang banyak sekali perubahan di YouTube ini, termasuk penghasilannya semakin menurun, apalagi kalau RPM kita kecil. Nah, kalau RPM kita kecil ya, untuk menjangkau sekitar 1.300.000, karena persyaratan di YouTube ini kan sekitar 1.300.000-an ya, buat kita bisa dibayar itu mungkin sulit ya kalau kita hanya mengandalkan AdSense. Maka dari itu, buat kamu yang mungkin baru dimonetisasi, ketika memang kita ada produk ya, kita bisa manfaatkan yang namanya adalah YouTube Shopping. Kita bisa klik seperti ini sebagai contoh saja. Nah, ini ada YouTube Shopping ya, mau nggak mau ya kita harus menampilkan produk untuk menambah penghasilan kita di YouTube ya. Dan ini masuknya nanti juga sama, masuknya ke Google AdSense. Kemudian juga bisa aktifkan fitur super. Jadi super ini adalah sebuah dukungan dari kreator lain ataupun dari penonton yang menyukai konten kita. Jadi seperti itu, bisa diaktifkan juga. Nah, di sini untuk yang lainnya juga ada langganan. Jadi untuk fitur langganan sendiri, ketika orang berlangganan, maka per bulannya mereka bisa membayar sesuai harga langganan yang sudah kita setting di channel YouTube kita. Ada juga brand connect ya, jadi kita bisa dapatkan penghasilan melalui kemitraan dengan brand ya. Jadi itu strateginya. Jadi kenapa penghasilan turun ya, salah satunya perubahan algoritma, kemudian juga kurangnya pengiklan ataupun iklan jarang muncul di channel kita. Nah, jadi mungkin buat yang banyak channel yang misalkan masih editing sendiri ya, memang harus memanfaatkan ini ya, agar untuk penghasilan tetap stabil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan buat pembahasan YouTube yang lainnya, nanti kamu bisa cek di bagian dari playlist, karena memang channel ini saya fokuskan buat pembahasan channel YouTube ya. Dan tentunya buat yang masih berjuang untuk dimonetisasi, tetap semangat dan juga tetap konsisten upload, dan usahakan fokus pada satu niche konten ataupun fokus pada niche yang memang kamu kuasai. Seperti itu saja, terima kasih dan nantikan video terbaru selanjutnya.